Pemirsa, kasih merupakan wujud nyata kebersamaan dan persatuan antar sesama anak bangsa dengan tidak memandang latar belakang agama, suku, atau status sosial. Karena kasih adalah hal yang universal yang diajarkan oleh seluruh agama di dunia, termasuk yang telah disampaikan oleh Otto dan Geisler 169 tahun lalu di Pulau Mansinam. Demikian disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat saat memberikan sambutan pada puncak perayaan HUT Pekabaran Injil ke-169 tahun pada 5 Februari di Pulau Mansinam, Manokwari. Ali Baham Temong Merah mengatakan kasih itu adalah perbuatan manusia, menyebarkan tentang sifat Tuhan yang diwujudkan melalui kasih sayang kepada sesama manusia. Sesuai yang telah dilakukan oleh dua misionaris Eropa, Otto dan Geisler, kepada penduduk asli Papua pertama kali pada 169 tahun lalu. Dengan mengamalkan kasih, penjabat gubernur menghimbau seluruh warga bangsa yang mendiami Provinsi Papua Barat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, seraya ikut berpartisipasi melaksanakan hak demokrasi dengan memilih calon presiden dan wakil presiden yang diinginkan pada pemilu tanggal 14 Februari mendatang. Kasih itu adalah bagaimana perbuatan manusia menyebarkan tentang rasa sifat Tuhan yang ada di dalam hati, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Dan hari ini kita telah melihat dengan nyata di Pulau Mansinam ini datang dari seluruh penjuru negeri tanah Papua ini untuk memadu kasih, ajaran kasih yang diajarkan Otto dan Geisler dengan kitab suci Injil yang dibawakan. Mansinam adalah pulau kecil di Teluk Dore di wilayah ibu kota Papua Barat. Ratusan pohon kelapa yang menghiasi pinggir pantai berpasir putih dan berbukit hijau menjadi pemandangan biasa dijumpai di Mansinam setiap hari. Memang keistimewaan ini bukan pada panorama alamnya, melainkan sisi sejarahnya. Mansinam adalah saksi hidup kedatangan misionaris untuk mengabarkan kabar baik dalam Injil dan mengajarkan tentang peradaban yang mengarahkan kepada terang yang sejati. Momentum perayaan Hari Pekabaran Injil 169 tahun adalah ungkapan yang harus disyukuri, dan dalam kebersamaan ini kita bersama-sama harus menjadi berkat di atas tanah Papua agar kita selalu diberkati. Rasa syukur di Hari Pekabaran Injil ke-169 di tanah Papua, kita bersama-sama pula menjaga kebersamaan, kekeluargaan dan pelayanan kita kepada semua orang sebagai cermin kasihnya kepada kita. Terlebih khusus dalam pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2004 mendatang, biarlah Mansinam menjadi titik awal mengabarkan pesan damai bagi semua orang dan menjadi semangat untuk kita melaksanakan pemilu yang damai di atas tanah Papua dan tentunya dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Pendeta Hizkia Rolo selaku Wakil Ketua 1 BP Amsino DGKI di Tanah Papua dalam sambutannya mengatakan, jasa kedua penginjil Eropa Otto dan Geisler sangat besar bagi Tanah Papua, karena keduanya datang bukan untuk hal lain namun hanya fokus pada pemberitaan Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan sekaligus menjadi terang yang menuntun orang asli Papua mengenal kebenaran dan masuk kerajaan surga. Sehingga seluruh orang Papua wajib mengucap syukur atas jasa besar dari kedua sending ini. Mereka dua tidak datang ke tanah Papua untuk ambil emas. Mereka dua tidak datang untuk ambil tembaga, nikel, uranium, biji besi, minyak bumi, gas bumi, pohon, burung-burung di udara. Kehadiran mereka dua di sini hanya untuk mutiara hitam masuk kerajaan sorga. Itulah tugas utama kehadiran Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler untuk mutiara hitam negeri ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah fakta, ini adalah landasan teologi, dan ini adalah dasar pijak beriman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, lihat, dengar, dan camkanlah dengan baik kata-kata Rasul Otto ini. Ketika di akhir hidupnya, dia berdoa, kiranya di surga nanti saya berjumpa dengan seorang anak Papua yang diselamatkan dari hasil pekabaran Injil di negeri ini.
Bapak, Ibu, dan Saudara, satu orang itu bisa mewakili satu suku. Satu orang itu bisa juga mewakili satu bangsa. Karena itu, dengan kehadiran kita pada perayaan 169 tahun ini, doa Oto itu menjadi nyata, satu kesatuan bangsa Papua. Karena itu kita harus bersyukur, memuji, memuliakan, dan membesarkan nama Tuhan kita. Pada perayaan Puncak HUT Pekabaran Injil ke-169 tahun ini juga dilakukan pemberian beberapa bantuan seperti bantuan kendaraan mobil oleh Pemprov Papua Barat, juga bantuan uang miliaran rupiah dari dua Pemprov lainnya yaitu Pemprov Papua Tengah dan Pemprov Papua Pegunungan. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.